Hai, Assalamualaikum. Oke, welcome back to my YouTube channel, The Lazy Bones. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Semoga baik ya. Sudah lama banget saya nggak upload video bahasa Inggris. Biasa uploadnya yang lain-lain, video lainnya. Mungkin sekitar 4 atau 3 hari. Oke, tapi it's never mind. Seenggaknya ada waktu untuk sharing atau berbagi ilmu. Hari ini kabar baik, kita sudah ke tenses atau ke tenses yang pertama. Kalau di video sebelumnya sudah dijelaskan pengertian tenses dan bla bla blanya, bisa cek di atas. Hari ini kita mau bahas tenses yang pertama. Tenses itu ada berapa? Tenses yang kalian ketahui ada berapa? Ada 16 ya. Tenses yang pertama itu adalah simple present. Simple present. Nah, kita kasih nomor 1 ya, simple present. Simple itu artinya sederhana. Present itu adalah waktu sekarang atau di waktu sekarang, bukan waktu yang akan datang atau bukan waktu yang lampau, masa lalu. Namanya aja sederhana ya, dan di waktu sekarang. Misalnya, kalau kalian misalnya bingung, belum misalnya paham tenses atau gimana-gimana, tapi pengen buat kalimat bahasa Inggris, pengen berbicara bahasa Inggris, kalian pakai aja tenses simple present. Mungkin kalian mau mengungkapkan rutinitas kalian sehari-hari, atau pengen buat berita yang lagi hits, ya kalian pakai simple present. Tenses yang simple, sederhana, ya minimal itu. Nah, tenses sebelum ke pembahasannya, setiap tenses itu mempunyai 3 hal. Yang pertama adalah rumus, yang kedua adalah fungsi, dan yang ketiga adalah time signal ataupun keterangan waktu. Jadi setiap tenses punya 3 itu masing-masing. Kita langsung ke rumus simple present. Nah, rumusnya ada 3. Ada kalimat kan ada 3 ya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, sama interrogatif atau kalimat pertanyaan. Untuk kalimat positif simple present itu ada subjek diikuti oleh verb 1 ditambah s atau es ditambah objek atau diikuti objek. Itu kalimat positif. Subjek itu isinya bisa orang, bisa benda mati atau hidup, orang, hewan ataupun benda yang lainnya. Nah, subjek itu bisa kayak diisi oleh pronoun kata ganti seperti subjek I, saya, you, we, they, she, he, it. Pernah dengar kan? Itu kata ganti dari benda ataupun orang. Setelah subjek nanti diikuti oleh verb 1. Verb itu adalah kata kerja. Kalau udah ada subjeknya harus ada dong kata kerja. Di sini menggunakan kata kerja 1 atau verb 1. Bahasa Inggrisnya verb 1 itu aslinya bare infinitive atau verb murni. Karena di sini setelah verb diikuti s atau is di dalam kurung ya, itu bisa dipakai atau bisa enggak s atau is-nya, tergantung dari subjeknya. Nah, di sini karena dikurung itu s tergantung dari subjeknya. Jika subjeknya itu orang ketiga tunggal atau she, misalnya she, he, it, dia perempuan, dia laki-laki, itu benda yang itu, maka nanti verbnya itu ditambah s atau is. Penggunaannya gimana? Itu pembahasannya di video nanti. Nah, kalau selain orang ketiga tunggal seperti I, you, we, they, nah itu nggak pakai s atau is. Jadi nggak sembarangan dipakai. Dan s dan atau is itu ditambah ke verb 1 hanya untuk kalimat positif. Kalimat yang negatif sama interrogatif pakai enggak? Enggak boleh. Haram. Nah, setelah itu adalah objek. Objek sama kayak subjek, cuma objek itu adalah orang yang sesuatu yang dikenakan pekerjaan ya. Udah, itu kalimat positif ya. Udah dong.
Terus kita lanjut ke kalimat negatif. Kalau ada positif, berarti ada negatif. Negatif itu pertama ada subjek sama kayak positif. Terus di sini setelah subjek nggak langsung verb, yaitu do sama does dulu. Do sama does itu apa? Do atau does itu adalah auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu, yaitu auxiliary yang digunakan sebagai kata kerja bantu, membantu, memberikan makna. Dan maknanya tuh tapi secara struktur ya, secara struktur. Maksudnya tuh nggak secara kamus. Kalau auxiliary do sama does dicari di kamus nggak ada. Ya manut artinya sama simple present ini secara kamus rumusnya ini ya. Do sama does. Terus setelah do sama does nanti diikuti oleh not. Nah, karena kita bahas kalimat negatif, jadi jangan lupa ada ciri-ciri negatif yaitu kata not. Dan perlu diketahui, not itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada pasangannya. Makanya fungsi auxiliary di sini itu adalah mendekengi not, digabung. Kalau negatif misalnya kayak do not atau disingkat don't. Pernah dengar kan? Kalau enggak di sini pakai does not atau doesn't disingkat. Nah, do sama does itu tidak bisa sembarangan dipakai atau langsung dipakai. Itu tergantung subjeknya. Jika subjeknya adalah I, you, we, they, itu pakai do auxiliary-nya. Kalau subjeknya she, he, it atau orang ketiga tunggal, itu pakai does. Ya, I don't, you don't, we don't, they don't. Kalau she doesn't, not, he does not, it doesn't. Ya, jangan sampai kebalik. Nah, setelah not, ciri-ciri negatif itu diikuti verb 1. Loh, ada yang hilang ya? Ada yang hilang. Nah, yang hilang adalah S atau IS. Tadi kan udah saya bilang, kalau untuk S atau IS itu hanya digunakan untuk kalimat positif. Jika sudah ke negatif sama interrogatif, maka S atau IS-nya itu hilang. Kenapa? Karena sudah ada do sama does. Jadi do sama does itu juga memberi ciri-ciri pada simple present. Perlu diingat kalau kalian nemu do sama does terus diikuti not, itu mesti simple present, tidak dimiliki oleh tenses lain. Enak kan ciri-cirinya? Terus di sini diikuti objek. Itu kalimat negatif. Sekarang kita lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan tuh enak. Yang tidak misalnya apakah dia, apakah, ya kan? Kalau membuat kalimat pertanyaan, tinggal auxiliary-nya do sama does itu ditaruh di awal sebelum subjek. Jadi digeser, auxiliary dulu baru subjek kalau mau buat pertanyaan. Ya, dibalik. Ini kan subjek dulu yang positif negatif. Kalau interrogatif, auxiliary-nya dulu baru subjek. Nah, kemudian verb 1 diikuti verb 1. Nggak pakai S atau IS ya, karena sudah ada do sama does yang ciri-ciri simple present. Setelah verb 1 pakai objek, diikuti objek, dan jangan lupa letakkan interrogatif atau tanda tanya di kalimat pertanyaan. Oke, itu detail kan, sudah jelas untuk keterangan rumus simple present, itu rumusnya. Jadi jangan sampai lupa. Kita langsung ke contohnya, praktek. Oke, untuk kalimat positif yang pertama, samakan ya, sama rumus sama kalimatnya positif. Di sini ada kalimatnya I blow a candle. Artinya saya meniup sebuah lilin. Itu bukan saya ngepet ya, bukan. I di sini kan sebagai subjek, ya. Terus di sini blow di sini sebagai verb. Verbnya verb 1, verb 2-nya kan blew, blown, verb 3-nya sama verb ing-nya blowing. Pakai verb 1. Terus pakai SES atau enggak? Enggak, karena subjeknya ada I, saya, bukan she, he, atau it.
Terus setelah blow, maka diikuti objek. Objeknya di sini adalah a candle, lilin. Saya meniup sebuah lilin. I blow a candle. Dah, itu kalimat positif. Terus kita dibuat kalimat negatif. Kalimat negatif caranya gimana? Tadi, kalau saya meniup lilin, berarti kalau kalimat negatifnya saya tidak meniup lilin. I do not, atau disingkat don't. I don't atau I do not blow a candle. Nah, di sini setelah I, karena subjeknya I, itu pakainya do, bukan does. Terus setelah do jangan lupa ada not. Jangan langsung I not gitu ya, salah. Harus ada auxiliary-nya do. I don't atau I do not blow. Di sini verb 1 sama a candle itu adalah sebagai objek. I don't blow a candle. Nah, pokoknya ini yang penting. Kalau yang negatif jangan sampai lupa ada auxiliary baru kasih not. Not nggak bisa berdiri sendiri. Terus yang interrogatif, apakah saya meniup lilin? Kan itu pertanyaan untuk kalimat negatif, interrogatif ya. Tinggal apakah itu bahasa Inggrisnya apa? Jangan cari apakah di kamus, nggak bakal ketemu. Langsung aja auxiliary-nya ini do ditaruh di depan. Do. Baru subjeknya di depan. Setelah do-nya. Do I? Kan I don't. Jadi do I, not-nya hilang ya. Jangan pakai not di kalimat interrogatif. Do I blow a candle? Apakah saya meniup lilin? Tanda tanya. Do ini sebagai auxiliary, kata kerja bantu, I sebagai subjek, blow ini adalah verb 1, dan a candle adalah objek. Tanda tanya interrogatif. Dah, segitu simpelnya untuk simple present, rumusnya sama membuat contoh. Ini semoga kalian yang basic atau baru belajar bisa paham untuk tenses pertama. Dan simple present masih ada pembahasan lain, yaitu tentang penggunaannya atau fungsinya dan time signalnya sama waktu, kata keterangan waktunya. Jadi untuk lainnya kita lihat di video selanjutnya. Oke, semoga bisa memberi pemahaman bagi pemula dan bisa bermanfaat. If you can get enough of my videos, you can give me thumbs up. And don't forget to subscribe. Subscribe.